Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat, sukacita, dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Tuhan Yesus menunjukkan jati dirinya kepada kita sebagai pokok anggur yang memberi kehidupan sejati bagi kita ranting-rantingnya. Dalam perumpamaan tentang pokok anggur, untuk memiliki hidup yang berbuah, anggur bisa berbuah kalau ranting dan seluruh daunnya dikerat atau dipotong. Pemupukan dan penyiraman diperlukan untuk kesuburan tanaman anggur. Tetapi untuk berbuah, maka keseluruhan tanaman harus mengalami proses pengeratan. Seperti halnya diri kita, yang terkadang lemah dan rapuh, bahkan jatuh dalam dosa, maka dibutuhkan pertobatan hidup yang dibarui oleh rahmat belas kasih Allah yang mengampuni. Allah memberi kesempatan sekaligus rahmat supaya kita berbuah. Kesatuan hati dalam doa, perayaan Ekaristi, persekutuan dalam hidup berjemaat, tetap setia dan mempercayakan hidup ke dalam rancangan Tuhan yang kita wujudkan dalam tindakan kasih yang nyata. Kalau itu yang kita lakukan, pastilah hidup kita berbuah manis dan berbuah tetap. Kualitas hidup kita sebagai murid Yesus apabila kita memberikan buah. Itulah intisari dari perumpamaan Yesus tentang pokok anggur. Tidak penting berapa lama usia seseorang,
Apakah saat ini kita masih anak-anak, remaja, atau dewasa? Adalah usia yang harus kita jalani untuk menghasilkan buah. Tuhan membutuhkan buah, betapapun kecil atau sederhana. Itulah buah yang memperindah kehidupan kerajaan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Sudahkah kita menghasilkan buah? Atau hidup kita belum menghasilkan buah? Marilah kita satukan hati kita di dalam hati Tuhan, agar kita dapat memberikan buah berkat bagi sesama dan demi kemuliaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau menghendaki agar hidup kami menghasilkan buah berkat dan cinta kasih bagi sesama. Tinggallah selalu dalam diri kami, agar kami dapat membuahkan kebaikan dan berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.